yang mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang perkara bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Banyak orang-orang yang melupakan bulan Sya'ban, banyak orang-orang yang tidak mengetahui daripada keistimewaan bulan Sya'ban, karena letaknya di antara dua bulan yang mulia. Di bulan Sya'ban ini antara bulan Rajab, bulan Ashhuril Hurum, bulan yang haram, dan juga di antara bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Di tengah-tengahnya bulan Sya'ban, sehingga Nabi Muhammad mengatakan seseorang ini banyak yang fokus di bulan Rajab saja dan di bulan Ramadan, lupa yang namanya bulan apa? Bulan Sya'ban. Sehingga Nabi Muhammad sampai mengingatkan kita, karena banyaknya orang yang lalai, karena Nabi Muhammad mengetahui bulan ini bulan yang istimewa. Dinamakan bulan Sya'ban, salah satu namanya adalah bulan yang bercabang. Apa makna bulan yang bercabang? Ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang memiliki banyak sekali cabang kebaikan, kata para ulama. Sumber-sumber kebaikan banyak yang timbul di bulan Sya'ban. Dan juga kejadian-kejadian istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kejadian untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak terjadi di bulan Sya'ban ini. Termasuk perpindahan kiblat. Karena dahulu umat Islam ketika di awal Islam sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampai beberapa tahun Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirubah kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dan permintaan Nabi Muhammad terus menerus kepada Allah, sehingga Allah menunda beberapa waktu ketika itu setelah permintaannya sampai masuk di bulan Sya'ban. Ketika masuk di bulan Sya'ban, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala doa tersebut dan dipindahkan kiblatnya umat Islam ke Ka'bah. Dan juga banyak lagi kejadian, termasuk nanti adanya kejadian nisfu min Sya'ban. Nabi Muhammad mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal kalian, kata Nabi Muhammad, selama 1 tahun. Jadi amal kita selama 1 tahun disimpan sama Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari bulan Sya'ban dan diakhiri di bulan Sya'ban. Maka Nabi Muhammad diperhatikan sama para sahabat ini sering sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai-sampai para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami ini tidak melihat kamu ini memperbanyak puasa selain bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban ini." Banyak sekali Nabi Muhammad berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad menjawab, "Aku berharap ketika diangkat amalku oleh Allah Subhanahu wa taala, amalku ini tertutup atau diakhiri dalam keadaan aku berpuasa." Ingin dimulai dengan puasa dan diakhiri dengan apa? Dengan berpuasa, sehingga Nabi Muhammad memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dan yang lebih istimewa daripada itu semua, kejadian yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban ini adalah turunnya ayat Al-Quran, ayat yang menunjukkan hakikatnya Nabi Muhammad SAW, ayat yang menghubungkan antara kita umatnya Nabi Muhammad kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, yang mana Allah menjelaskan di dalam ayat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kabar, yang kedua adalah perintah. Yang pertama kabar, Allah memberikan kabar, innallah, sesungguhnya Allah. Pada hakikatnya kalau kabar ini datang dari Allah, maka mustahil kabar tersebut berupa kabar dusta. Apa yang bersumber dari Allah hak, pasti jujur, pasti benar. Tapi kabar ini sudah datangnya dari Allah, tambah Allah memakai kalimat untuk menguatkan daripada kabar ini dengan kalimat inna, sesungguhnya, kata Allah.
Allah di sini ingin menekankan kepada kita bahwasanya kabar ini benar-benar penting dan kabar ini benar-benar istimewa. Apa? Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikasih kabar bahwasanya aku Allah dan seluruh para malaikatku itu terus senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi yang diutus kepada kita, kepada junjungan kita, kepada manusia yang rahmat dan paling cinta kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Apa faedah daripada kabar tersebut? Ketika Allah sudah memberikan kabar ini, baru Allah memerintahkan, dan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah panggil, Allah memulai dengan memanggil kita dengan panggilan mulia. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang yang beriman. Allah tidak memanggil wahai manusia, wahai hamba-hambaku, tidak. Tapi Allah memanggil kita ketika ingin memerintahkan perintah yang istimewa ini. Allah memanggil kita dengan panggilan yang istimewa, yang mulia juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian umat yang telah disinari hatinya dengan cahaya iman. Apa perintahnya? Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepadanya juga sebagaimana aku bersolawat. Dan ucapkanlah salam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita renungkan ayat ini menggugah kita untuk lebih lagi menguatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat, kita atau pemimpin kita di dalam urusan ibadah yang kita contoh adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk perkara solat, Nabi Muhammad mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kalian melihat aku. Artinya aku ini yang memimpin kalian, aku yang mengajari kalian tentang urusan solat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lain. Tapi ketika kita diperintahkan untuk bersolawat, yang kita ikuti bukan Nabi Muhammad, tapi yang kita ikuti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa tahu derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk perkara bersolawat, Allah tidak memerintahkan malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewahyukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai dulu urusan sholawat ini, baru diperintahkan kepada kita. Dan itu juga turunnya di bulan Sya'ban. Sebagian para ulama mengatakan bulan Sya'ban ini adalah bulannya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak sholawat, ya karena turun ayat ini di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama menjadikan bulan ini itu bulan untuk memperkuat lagi hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan apa? Ayo perbanyak sholawat. Tapi bukan hanya memperbanyak saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan hanya cuma memperbanyak sholawat saja, tapi tidak memiliki rasa, tidak memiliki, tidak timbul di dalam hati kita ini pengaruh daripada sholawat tersebut. Hendaknya ketika kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, kita mengucapkan nama Muhammad ini yang dirasakan oleh mereka, para aulia, orang-orang soleh. Ketika menyebut nama Muhammad, mereka ingat nama ini adalah nama yang sama yang diabadikan dan dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala di tiang arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang paling besar arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tiang arasnya Allah tercatat nama Muhammad ini. Nama Muhammad ini juga dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap pintu surga. Surga, tempat yang didambakan oleh seluruh umat Islam, seluruh daripada orang-orang yang beriman, menginginkan
agar diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal abadi di surga. Kalau kita tahu tempat yang kita impikan, idamkan tersebut, di setiap pintunya tertulis nama Muhammad ini. Sehingga ini bukan nama yang remeh. Ini bukan nama yang kecil. Ini bukan yang nama terus ketika kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad dalam keadaan lalai, tidak ada rasa cinta. Ini nama yang sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah menempatkan nama ini di tiang arsy-Nya, kalau Allah menempatkan nama ini di pintu surga, maka kita sebagai umatnya lebih berhak untuk menempatkan nama ini di hati kita, untuk menempatkan nama ini di pikiran kita, untuk menempatkan nama ini di jiwa kita, untuk menempatkan nama ini di ruh kita. Tapi kalau kita lihat di dalam hati kita kosong daripada nama Muhammad ini, pikiran kita kosong daripada nama Muhammad ini, ruh kita kosong daripada nama Muhammad. Kita tidak mau memasukkan sesuatu manusia yang rendah, orang-orang yang hina, kita letakkan di hati kita, sedangkan nama Nabi Muhammad kita sampingkan, bukan kita letakkan di dalam hati kita. Ini yang harus kita koreksi. Jangan sampai kita jadikan di dalam hati kita ini ada nama-nama orang yang kotor, orang-orang kafir, kita idola-idola daripada artis-artis, pemain film dan yang lainnya yang kita idolakan sangat, sampai kita letakkan, sampai kita lupa di mana nama Nabi Muhammad SAW ini di hati kita. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Hadirkan Nabi Muhammad di dalam hati kalian, jiwa kalian, roh kalian. Bahkan diriwayatkan di sebagian athar menyebutkan bahwasannya tidaklah di satu rumah ada di situ seseorang yang bernama Muhammad, kecuali para malaikat setiap harinya akan masuk ke rumah tersebut. Di dalam riwayat disebutkan tidak ada di dalam suatu rumah ada orang di situ namanya Muhammad, kecuali malaikat setiap harinya akan keluar masuk ke rumah tersebut. Bukan karena orangnya, tapi karena agungnya nama yang ada di dalam orang tersebut. Karena nama Muhammad setiap terdengar, malaikat pun ketika mengetahui seseorang yang memiliki nama Muhammad mengagungkan orang tersebut, tanpa melihat orang tersebut siapa, apa derajatnya, apa amalannya, enggak. Tapi ketika dengar Muhammad akan didatangi oleh para malaikat. Ini rasa yang seharusnya ada pada jiwa kita, umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita umatnya Nabi Muhammad SAW ini harusnya berbahagia, beruntung. Kita sangat beruntung memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW semenjak kita lahir. Ketika kita lahir di muka bumi ini, kita sudah punya nisbat dengan Nabi Muhammad ini, dengan orang yang istimewa ini. Kita sebagai umatnya, kita sudah memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Tinggal yang kita butuhkan adalah ayo perkuat mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam akhlaknya, amalannya, cara berpikirnya, cara pandangnya, berbahagia sesuai yang membahagiakan Nabi Muhammad, bersedih sesuatu yang membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bisa seperti itu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan balasan yang sangat luar biasa, kebahagiaan yang abadi buat orang-orang yang telah memiliki rasa yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rasa ini pernah dirasakan oleh mereka, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dirasakan oleh para tabi'in, telah dirasakan oleh pemimpin orang-orang soleh daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasa tersebut menjadikan hati mereka yang diagungkan hanya Nabi Muhammad, yang dipikirkan hanya tentang urusan Nabi Muhammad. Ketika mereka memiliki rasa tersebut, seketika itu juga semua selain daripada urusan Nabi Muhammad, perkara dunia, perkara selain daripada itu semua, mereka anggap kecil, mereka anggap biasa saja.
tidak ada sedikit pun yang mengambil daripada bagian hati mereka ketika mereka merasa bahwasanya yang paling agung di muka bumi ini adalah hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat, tidak perlu kaget ketika melihat kisah-kisahnya mereka, para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka ini rela mengeluarkan hartanya. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak sama Nabi Muhammad SAW untuk bersedekah. Sayyidina Umar ketika diajak untuk bersedekah, Sayyidina Abu Bakar mengambil seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar mengambil setengah kekayaannya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok mereka bisa seringan itu memberikan sedekahnya, memberikan itu kepada Nabi Muhammad SAW? Karena mereka tahu semua selain hubungannya dengan Nabi Muhammad itu perkara yang remeh. Dunia di matanya remeh, yang penting hubungannya kuat dengan Nabi Muhammad. Yang penting Nabi Muhammad senang, yang penting Nabi Muhammad ridha dengannya, yang penting Nabi Muhammad SAW ingat dengan aku. Kecil semuanya, urusan harta kecil di mata mereka. Bahkan kalau kita lihat urusan nyawa sekalipun remeh sekali di mata mereka. Berapa banyak di antara mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW yang rela tersiksa, yang rela bahkan dibunuh sekalipun hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika terjadi peperangan yang ketika itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikin mereka kebingungan ketika melawan orang-orang muslim. Orang-orang muslim ini ketika ditebas, kemudian bercucuran darah daripada lukanya tersebut, banyak di antara mereka ketika sudah sekarat, mereka ambil itu darahnya yang keluar daripada tubuhnya, kemudian mereka lempar ke atas seraya mengatakan, fuzna wa rabbul Ka'bah, aku beruntung demi Allah. Orang-orang kafir bingung. Ketika mereka sekarat dibunuh, mereka justru berbahagia. Ketika mereka sekarat mau meninggal, mereka justru tersenyum, mereka justru senang. Heran mereka orang-orang kafir. Apa yang menjadikan mereka pasukannya Nabi Muhammad SAW adalah pasukan yang senang dengan kematian sebagaimana orang-orang kafir ini senang untuk hidup. Setelah beberapa tahun kemudian, orang kafir ini masuk Islam. Baru mereka sadar, oh ternyata memang benar, semuanya remeh kalau dibandingkan hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Nyawa pun tidak ada harganya kalau gantinya adalah janji akan menemani Nabi Muhammad SAW di surga. Tidak ada harganya nyawa ini. Tidak ada harganya lagi untuk apa hidup di muka bumi ini. Kalau Nabi Muhammad sudah mengatakan ketika wafat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan surga, jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ini rasa yang hendaknya kita miliki, kita hidupkan lagi di bulan Sya'ban ini, yang diwariskan oleh mereka, para sahabat Nabi Muhammad, para tabi'in, sampai para ulama, orang-orang soleh, guru-guru kita semua. Hendaknya kita hidupkan, jangan sampai rasa ini diambil oleh amalan-amalan yang buruk. Rasa ini hilang karena tontonan-tontonan yang buruk. Rasa ini hilang karena kita mengikuti daripada akhlak-akhlak yang buruk. Rasa ini hilang karena sudah kita tidak memiliki idola sebagaimana para sahabat mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan terjadi juga kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau, kita tahu beliau adalah khalifah, beliau adalah pemimpin yang adil. Di tangan beliau umat Islam ini tersebar kemana-mana. Banyak daripada kota-kota dan negeri-negeri ditaklukkan oleh umat Islam di bawah kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Memiliki segalanya. Umat Islam ketika itu jaya di tangan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab duduk di masa kekhalifahannya, beliau dihidangkan oleh pembantunya ketika itu minuman campuran antara madu dan susu dan campuran-campuran yang lain, yang mana minuman tersebut lezat sekali. Tapi minuman tersebut tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Umar takjub dengan minuman ini. Apa minuman ini? Ini minuman khas seperti ini campuran ini sangat lezat.
Maka Sayyidina Umar langsung mengatakan, dah jauhkan aku daripada minuman ini. Jauhkan aku daripada minuman ini. Aku tidak ingin terhambat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena minum minuman ini. Maka pembantunya bilang, wahai Umar, kenapa kau tidak mau? Apakah minuman ini haram? Sayyidina Umar menjawab, demi Allah, aku tidak berani mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ini minuman jelas-jelas halal. Lantas mengapa kamu tidak mau? Kata Sayyidina Umar, iya, karena aku ini sudah ditinggal dua kekasihku. Aku ini sudah ditinggal dua sahabatku. Aku ini sudah ditinggal dua orang yang paling aku kagumi dan paling aku cintai. Yaitu adalah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan mereka berdua selama hidupnya tidak pernah minum minuman ini, tidak pernah merasakan daripada rasa yang lezat seperti ini. Aku takut, aku ini termasuk orang yang berjalan selain daripada jalannya mereka. Karena sungguh keinginanku, kata Sayyidina Umar, tujuan hidupku, kata Sayyidina Umar, cita-citaku, kata Sayyidina Umar, adalah ketika aku wafat kelak, aku ingin bertemu dengan mereka dan dikumpulkan bersama mereka. Sehingga dengan kepemimpinan Sayyidina Umar yang sangat luas seperti itu, dunia ketika itu dilimpahkan oleh Allah kepada umat Islam, tidak tertarik sedikit pun dengan kenikmatan tersebut. Bahkan minuman yang ketika itu hanya minuman biasa, tidak tertarik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ingin tetap hidup biasa seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, ingin meninggal juga seperti itu, agar tidak ada bedanya antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, bisa juga menemani Nabi Muhammad SAW. Ini rasa yang sangat luar biasa. Ini perasaan yang sangat istimewa yang dimiliki oleh mereka, orang-orang yang saleh, orang-orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan keinginan Sayyidina Umar, tujuan Sayyidina Umar di dalam kehidupannya untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW sampai sebelum beliau meninggal. Kita tahu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini meninggal karena ditusuk oleh seseorang yang beragama Majusi, penyembah api, yang bernama Abu Lu'lu'ah ketika itu. Menusuk Sayyidina Umar di tengah beliau beribadah. Ditusuk Sayyidina Umar berkali-kali. Jatuh ketika itu Sayyidina Umar dalam keadaan sekarat. Dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad oleh sahabat-sahabatnya dan diletakkan di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar ketika itu dalam keadaan sekarat, sekujur tubuhnya banyak luka, banyak darah. Sayyidina Umar memanggil putranya yang bernama Abdullah bin Umar, sahabat termasuk juga sahabat Nabi Muhammad SAW, sangat istimewa. Dipanggil putranya yang bernama Abdullah, wahai Abdullah, pergi kau ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pergi kau sekarang ke rumahnya istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Katakan kepada beliau bahwasannya aku, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, meminta izin agar diizinkan untuk ketika nanti aku wafat agar dikuburkan bersama Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar di kamarmu. Karena yang dipakai di dalam kuburannya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, itu adalah kamarnya atau rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW meninggal di tempat tersebut dan dikuburkan di tempat tersebut juga. Sehingga Sayyidina Umar ini ingin sekali dekat sama Nabi, tidak cuma di dunia, tapi ingin juga dekat sama Nabi di alam barzakh, di kuburannya. Minta izin Sayyidina Umar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lewat daripada putranya. Katakan bahwasanya Umar bin Khattab agar diizinkan agar dikuburkan di samping kedua kekasihku. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar langsung bergegas ketika itu menuju ke rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diketuk pintunya, disambut oleh Sayyidah Aisyah, ditanya, apa tujuanmu datang ke sini? Maka si Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bahwasannya ayahku Umar bin Khattab
Amirul Mukminin menyampaikan salamnya kepadamu, dan juga beliau meminta izin agar nanti ketika wafat agar bisa dimakamkan di kamarmu di samping makamnya Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, demi Allah, tempat tersebut itu tempat yang aku dambakan, aku ingin juga dikubur di situ. Aku sudah lama tempat tersebut, tempat yang aku inginkan agar aku dikuburkan di samping suamiku dan ayahku, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi karena ini permintaan Amirul Mukminin, kata Sayyidah Aisyah, tapi karena ini permintaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tidak pikir panjang ketika membantu Nabi Muhammad SAW, sahabat yang tidak kenal lelah di dalam memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena yang meminta Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidah Aisyah, aku berikan tempat tersebut kepadanya dalam keadaan aku ridha. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita lihat rasa ini, perasaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seluruh para sahabat Nabi Muhammad. Rasa ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW hidup dan mati. Sayyidina Umar pingin, Sayyidah Aisyah juga sama pinginnya, dan itu juga dirasakan oleh seluruh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang hilang di kita sekarang. Sibuknya kita dengan yang lain, sibuknya kita dengan si A, si B, sibuknya kita dengan urusan A, urusan B, lupa kita dengan derajatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali Sayyidina Abdullah bin Umar bahagia karena mendapatkan izin daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai melihat daripada ayahnya Sayyidina Umar ketika itu sudah semakin parah lukanya. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, wahai ayahku, sungguh kabar gembira telah datang bahwasanya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha telah mengizinkanmu dengan lapang dada agar kau dimakamkan bersama Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuman kita lihat jawabannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tampak di wajahnya sangat bahagia ketika itu. Tampak di raut wajahnya ini bahagia sekali Sayyidina Umar mendengar jawaban tersebut. Seraya beliau mengatakan, alhamdulillah lam yakun syai'un fi nafsi aham min dzalik. Puji syukur kepada Allah karena tidak ada yang lebih aku harapkan di dalam diriku melainkan hanya itu saja. Tidak ada yang aku inginkan di dunia ini. Padahal beliau jabatan punya, padahal beliau harta juga kalau ingin beliau punya. Beliau pemimpin umat Islam. Beliau apa yang beliau inginkan beliau pasti dapat. Tapi beliau mengatakan tidak ada di dunia ini yang aku inginkan kecuali hanya ini, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, punya hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Senang Sayyidina Umar. Tapi kita tahu Sayyidina Umar ini adalah seseorang yang memiliki sifat wara, berjaga-jaga. Sayyidina Umar khawatir ketika mendengar jawabannya. Sayyidah Aisyah langsung memperbolehkan. Sayyidina Umar khawatir bahwasanya takut kalau Sayyidatuna Aisyah mengizinkan Sayyidina Umar untuk dikubur di sebelah Rasulullah SAW atau di rumahnya tersebut karena kejadian ini, atau karena Sayyidina Umar ini mendapatkan musibah, ditusuk, sehingga Sayyidah Aisyah kasihan kemudian diizinkan, bukan karena memang dari hati. Itu yang dikhawatirkan sama siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan kepada Abdullah bin Umar, wahai putraku, aku takut kalau Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ini memberikan izin kepada saya hanya karena kasihan, bukan karena tulus daripada hatinya. Aku khawatir melukai daripada hatinya atau seakan-akan memaksa Sayyidah Aisyah untuk memberikan tempatnya kepadaku. Lihat bagaimana Sayyidina Umar ini memiliki al-wara, jaga-jaga di dalam urusan perkara dunia ini sampai segitunya. Maka
Sayyidina Umar memberikan wasiat kepada putranya Abdullah bin Umar. Gini saja. Ketika nanti aku sudah meninggal dunia, kemudian aku disolatkan, kemudian jenazahku diangkat, hendak dikuburkan, berhentikan, kata Sayyidina Umar, jenazahku di depan pintu rumah Sayyidah Aisyah, di depan hujrah asy-syarifah tempat Rasulullah dimakamkan. Jangan kau langsung masukkan dulu. Wasiat Sayyidina Umar. Ketika aku sudah disolatkan, jangan langsung kau masukkan, jangan langsung kau kuburkan. Berhentikan dulu di kamar, di depan kamar tersebut. Untuk apa? Kata Sayyidina Umar, ketika jenazahku berada di depan tersebut, kau wahai Abdullah bin Umar, kembali lagi ke rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, minta izin lagi. Pastikan kalau Sayyidah Aisyah ini benar-benar mengizinkan, dan katakan kepada Sayyidah Aisyah bahwasannya Umar bin Khattab meminta izin. Jangan kau tambah dengan titel Amirul Mukminin, karena ketika itu aku sudah meninggal dunia, titel itu sudah tidak ada. Aku bukan Amir lagi, aku bukan pemimpin lagi, kata Sayyidina Umar. Kau katakan ayahku Umar bin Khattab, jangan kau katakan Amirul Mukminin lagi, karena ketika itu aku bukan Amir. Ini Sayyidina Umar bin Khattab yang memiliki jabatan tertinggi ketika itu, mengetahui bahwasannya itu hanya nama, itu hanya amanah, itu hanya tanggung jawab. Tidak ada sedikit pun beliau banggakan, beliau pamerkan. Bahkan ketika meminta izin kepada Sayyidah Aisyah, anaknya ditegur, jangan kau mengatakan bahwasannya Umar bin Khattab Amirul Mukminin setelah aku meninggal dunia. Sampaikan kepada Sayyidah Aisyah bahwasannya Sayyidina Umar bin Khattab meminta izin yang kedua kalinya. Maka setelah beliau dimandikan, jenazahnya dikafani, ketika diangkat sampai hendak dikuburkan, diberhentikan sesuai dengan wasiat Sayyidina Umar. Lari Sayyidina Abdullah bin Umar putranya, mengetuk lagi pintunya Sayyidah Aisyah, meminta izin yang kedua kalinya. Wahai Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ayahku yang bernama Umar bin Khattab meminta izin agar dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Apa jawab Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, demi Allah, aku ini rela, ridha dengan lapang dada, baik semasa hidupnya maupun sudah matinya. Ridha aku, kata Sayyidah Aisyah. Aku sudah izinkan, kata Sayyidah Aisyah. Jangankan sudah sebelum meninggal, di masa hidupnya maupun setelah meninggal dunia, aku ridha, kata Sayyidah Aisyah. Memang pantas Sayyidina Umar bin Khattab untuk diletakkan di samping Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, seseorang yang berkat beliau umat Islam ini, negeri-negeri atau kota-kota banyak yang terbuka, banyak orang-orang yang masuk Islam. Ilmu ketika itu tersebar luas, banyak daripada orang-orang yang berbondong masuk Islam berkat beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Dan demi Allah, bahwasannya tidak akan mungkin Islam ini tersebar, ilmu tersebar, cahaya ini masuk ke dalam hati seseorang, kecuali lewat orang-orang yang di hatinya memiliki rasa seperti ini kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Islam ini jaya kecuali jika di tangan orang-orang yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad. Prioritas hidupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Keinginannya adalah bersama Nabi Muhammad hidup dan mati. Ilmu bisa tersampaikan berkat orang-orang yang memiliki hati seperti ini. Islam luas sampai sekarang, berkah sampai sekarang, seluruhnya tersebar berkat orang-orang yang memiliki hati seperti ini, terus diwariskan sampai di zaman kita sekarang. Tinggal kitanya saja. Ayo kita hidupkan lagi. Ambil kita bagian yang besar daripada bagian warisan yang sangat luar biasa, memiliki cinta kepada Nabi Muhammad SAW, hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah Sayyidina Umar dikuburkan di samping Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah berkata, dulu ketika kamar ini, ruangan ini, hujrah asy-syarifah, tempat makamnya Rasulullah SAW, ketika hanya Rasulullah saja yang dimakamkan di sini,
aku sering berziarah. Dan ketika aku berziarah ke makam Rasulullah SAW, pakaianku tidak tertutup, kata Sayyidah Aisyah. Karena pada hakikatnya aku berziarah ke makam suamiku, sehingga aku tidak perlu merapatkan daripada pakaianku. Kemudian tidak lama kemudian ayahku meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dikuburkan di sampingnya, satu tempat di kamar ini juga. Maka aku pun juga sama, aku pun berziarah ya, tanpa merapatkan daripada bajuku, karena yang aku ziarahi adalah suamiku dan juga ayahku. Tapi setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dimakamkan di tempat ini, ketika aku berziarah, tidaklah aku berziarah ke tempat ini kecuali aku rapatkan seluruh daripada pakaianku. Aku tutup daripada seluruh badanku karena aku malu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena aku malu dengan siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal kalau kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab sudah meninggal dunia, yang di situ makamnya. Tapi Sayyidah Aisyah punya rasa seperti ini. Tidak, ini makam orang lain, maka aku menutup daripada auratku, aku menutup seluruh daripada badanku. Aku malu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Di sini ada ilmu yang sangat luas, menjelaskan bagaimana hubungannya orang yang hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun memang di dalam syariat jelas orang yang sudah meninggal, apalagi di kuburan, tidak terhukumi daripada aurat sebagaimana kita sendiri, karena mereka orang yang sudah meninggal dunia tidak melihat daripada aurat kita dan yang lainnya. Tapi rasa daripada Sayyidah Aisyah meyakini bahwasanya mereka yang dikubur di sini, ya memang jasadnya wafat, tapi pada hakikatnya mereka hidup. Bal ahya, mereka hidup inda rabbihim yurzaqun. Sehingga aku merasa malu sampai aku menutup daripada seluruh tubuhku. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW, didikan Nabi Muhammad yang menghubungkan nih antara orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia masih memiliki hubungan yang kuat. Lantas sekarang banyak daripada orang-orang bahkan mengatasnamakan tauhid, mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia tidak ada lagi hubungan dengan kalian. Untuk apa lagi kita berziarah ke makamnya orang-orang itu? Untuk apa lagi kita mendoakan mereka? Tidak ada lagi manfaat antara orang yang hidup dan orang yang mati. Tidak ada lagi hubungan dengan mereka. Dan mereka mengatasnamakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sunnahnya siapa? Ini bukan yang kita kenal daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini bukan yang kita kenal daripada didikannya Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu menutup auratnya ketika berziarah, mengatakan hayaan min Umar, malu aku dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya di situ memiliki hubungan yang kuat, terutama sekarang di bulan Sya'ban, bulan yang terlihat Nabi Muhammad SAW di malam hari di bulan Sya'ban sering berziarah ke makam Al-Baqi Al-Gharqad, ke makamnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan amalan ini masih dihidupkan oleh para ulama, orang-orang yang soleh yang hidup sampai di zaman sekarang, menziarahi daripada makam orang tuanya, orang-orang yang soleh. Hidupkan ini dan rasakan, karena hubungan kita dengan orang yang sudah meninggal dunia tidak akan terputus, karena yang meninggal dunia adalah mereka pecinta Nabi Muhammad SAW, dan kita juga pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita disatukan karena kita sama-sama mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita disatukan karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil untuk membuka bulan Sya'ban dengan memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit tadi bisa bermanfaat buat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, menyinari hati kita untuk bisa mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, dan mengumpulkan kita di dunia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad dan para pecinta Nabi